Selamat siang, Bapak Ibu para hadirin sekalian. Jadi pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perlindungannya kita semua bisa dikumpulkan di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada semua orang yang sudah hadir di tempat ini, para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, baik dari pihak rekan bisnis, rekan kerja ya, partner bisnis, partner kerja, dari sponsor-sponsor dan pihak-pihak supporter, official maupun non official, teman, kolega, sahabat, dan tentunya para keluarga dan kerabat yang sudah berkenan datang menyempatkan waktunya walaupun waktu tidak punya waktu tapi disempatkan. Oke. Jadi sebelum kita mulai ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya adalah Vino. Saya adalah salah satu putra sulung dari 7 bersaudara dari salah satu orang tua kami, Bapak Vin. Dan Bapak Vin, beliau ini saat ini sudah terbaring di tempat ini ya, sudah menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan baik. Dan saya juga berbicara di sini dalam kapasitas saya sebagai salah satu penerus posisi jabatan CEO perusahaan NNG Corp yang didirikan oleh bapak saya. Jadi singkat dan tentunya sebagai salah satu juga anak sulung dari beliau. Jadi singkat cerita, beliau akhirnya wafat setelah 7 kali percobaan pembunuhan oleh pihak intelijen Amerika Serikat ya. Jadi setelah 7 kali percobaan, akhirnya pada percobaan terakhir beliau berhasil ditembak mati oleh para intelijen Amerika Serikat ya, pada saat kampanye untuk pencalonannya sebagai presiden untuk yang kedua kalinya. Dan kepergian beliau ya tentunya membuka mata jutaan orang di seluruh dunia. Jadi singkat cerita tentang ayah saya, banyak yang bilang bahwa ayah saya itu keajaiban dunia ke-7 karena ya beliau berhasil membuktikan dari yang sebelumnya hanya mulai dari nol ya, dari hanya sebagai tukang parkir, kini pada usianya yang ke-25 tahun berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dan tentunya membangun perusahaan pertamanya yaitu NNG Corp, dan pada usia 30 akhirnya menjadi CEO dari perusahaan NNG Corp, salah satu perusahaan pintas dan teknologi terbaik se-Indonesia dan Asia Tenggara, dan tentunya disegani di seluruh dunia. Banyak juga yang bilang bahwa beliau ini orangnya keras ya, orang yang selalu mengutamakan SOP dalam bekerja, selalu disiplin, tepat waktu, selalu bekerja keras, pantang menyerah, selalu bekerja sesuai apa yang disepakati, selalu bekerja dengan adil, sepenuh hati, berintegritas, jujur, dan tentunya mengutamakan keadilan. Dan tentunya banyak yang bilang juga bahwa beliau ini orangnya dermawan ya, karena terbukti juga dari beliau yang sudah ikut ambil andil dalam tindakan kemanusiaan, misalnya tindakan pembangunan kembali Gaza yang baru saja merdeka ya, Palestina, dan tentunya pembangunan kembali negara Ukraina yang baru saja berdamai dan tentunya sedang membangun kembali negaranya dari nol. Dan tentunya banyak juga untuk dari saya sendiri, saya menganggap bapak saya ini sebagai orang yang punya 1001 pengalaman yang misalnya banyak mengubah hidup saya. Saya banyak belajar dari beliau, dan mungkin salah satu hal yang beliau ajarkan pada saya adalah dimanapun saya berada, baik di atas maupun di bawah, saya harus bisa berdiri dengan kaki saya sendiri. Saya harus istilahnya bisa merasakan seberapa kerasnya hidup itu, baik di atas maupun di bawah, dan tentunya saya dituntut untuk bisa mandiri dan tentunya mengutamakan etika dan cinta kasih, dan tentunya saya dituntut juga untuk jadi jalan dan terang dunia.
Jadi tentunya ini juga jadi pesan untuk kita semua. Beliau sudah wafat, tapi apakah kebaikan dan segala kebaikan itu harus berhenti mengalir di sini? Tentunya kita semua diajak bagaimana caranya agar segala kebaikan beliau bisa tetap terus mengalir kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat menikmati hidangan sederhana yang sudah kami sediakan. Terima kasih.